kami dari Puskesmas Tapung Gaya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara kader menginput data-data PTM di aplikasi ASIK. Dengan kader Lisnawati ya Bu. Iya. Di sini kita harus mengaplikasikan atau mengunduh di Play Store. Ada Play Store-nya? Ada ya. Kita klik, kemudian cari ASIK Sehat Indonesiaku. ASIK Sehat Indonesia. Iya, kemudian udah diinstal berarti tinggal buka. Nah, ada pilihannya kalau memang sudah terdaftar masukkan nomor WhatsApp, tapi kalau nggak ada nih tulisannya daftar, kita klik daftar. Klik di daftar. Terus nanti ada buat bidan, dokter, perawat, kader dan lainnya. Karena Kalisnawati ada kader, kita klik kader ya. Kader. Berikutnya lagi, Iya. NIK-nya, membutuhkan NIK, nama lengkap, nomor WhatsApp, sama provinsi. 74 Nama lengkapnya Lisnawati, nomor WhatsApp-nya 0822 12 4932. Oh, provinsi ya. Iya, sesuai dengan kerjanya kita. Kabupaten Kota Konawe Utara. Terus Kecamatan Molawe. Vaskesnya karena kita kerja di wilayah puskesmas diklik dan puskesmasnya Tapung Gaya. Kalau kode puskesmasnya? Nah, itu harus nanti ada langsung terlihat. Klik berikutnya. Nanti akan muncul kode OTP di WhatsApp-nya. Nah, itu. Ada. 2751 dimasukin ke kode 2751. Lanjut. Nah, di sini kita harus men-screening PTM dengan cara mengklik ini. Iya. Ini tergantung tanggal berapanya kita penyuluhan ataupun pendeteksian dini. Coba ya untuk simulasi yang sekarang aja, tanggal sekarang 1 September. Iya. Oke. Puskesmas Tapung Gaya kemudian mulai aktivitas. Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti di matchkan antara pertanyaan dengan pasiennya gitu. Pause dulu Kak. Setelah ada deteksi dini PTM, masukkan NIK pasiennya. Oh, NIK pasiennya. Search NIK-nya. Nah, di sini sudah terinput nama-namanya sesuai dengan NIK-nya. Jika ada yang tidak sesuai bisa diganti ya. Seperti nanti pekerjaan. Kalau misalkan ada di antaranya ini silakan dipilih. Tapi kalau memang sesuai ya udah lainnya saja. Simpan. Simpan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan ditanyakan ke pasiennya. Apakah di keluarganya pasien ada penyakit diabetes? Kalau pilihannya ada ya, tidak tahu. Berarti kalau tidak ada diklik yang tidak. Penyakit jantung. Adakah? Tidak. Stroke? Tidak. Kanker? Tidak. Thalassemia? Nah, ini riwayat penyakit pribadi maksudnya pada diri sendiri gitu. Apakah pernah didiagnosis oleh dokter penyakit diabetes? Oh, tidak. Tidak. Penyakit hipertensi? Tidak. Jantung? Stroke? Asma? Tidak. Kolesterolnya? Kalau misalkan pernah dicek berarti tidak. Kalau kurang dari 200, tapi kalau misalnya memang belum dicek sama sekali, dikliknya tidak tahu. PPOK itu akibat ngerokok gitu. Kalau misalnya nggak ada sesek-sesek berarti tidak. Oh, tidak. Thalassemia, kelainan darah. Oh, tidak. Lupus. Tidak. Gangguan penglihatan. Pernah cek mata tidak? Tidak.
Tidak. Gangguan pendengaran, tidak, gangguan mental, tidak, gangguan emosi, tidak, nah disabilitas. oh tidak. Tidak. Selanjutnya, Selanjutnya. Terus ini untuk deteksi faktor resikonya tentang pertanyaannya rokok. Tinggal disesuaikan dengan pasiennya. oh dia tidak merokok. Hmm. Hmm, Terus terpapar asap rokok dalam 1 bulan terakhir. tidak, Berarti di keluarganya nggak ada sama sekali yang merokok ya Bu? tidak ada. Nambahkan gula. Minumnya itu pakai gulanya sampai 4 sendok. Banyak sekali. Tidak, Ada. Peserta menggunakan garam akan dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh. Hasil tidak, tidak diklik. Apakah peserta konsumsi makan yang diolah dengan minyak lebih dari 5 sendok? tidak, Tidak. Peserta makan sayur, buah? tidak. Tidakkah? Kurang dari 5 porsi sehari. Ya karena soalnya susah buat didapat di sini dok. Berarti kalau itu iya. Oh, iya, Iya, tidak. ya setiap hari. Soalnya kurang dari 5 porsi karena di sini nggak ada sayuran. Apakah peserta melakukan aktivitas fisik? Iya, Iya, lebih dari 30 menit. Kemudian peserta konsumsi alkohol dalam waktu 1 bulan terakhir? tidak. Tidak. Selanjutnya, untuk mendeteksi atau pemeriksaannya ya Ibu yang kita lakukan, berat badannya tadi berapa pasiennya? 64, 4. Tinggi badannya? 17, Lingkar perut? 8. 83, Tekanan darah? 120, Pernya? 80. Ya, untuk sistol itu pada saat pemeriksaan yang atasnya ya Bu, nanti bawahnya ada namanya diastol. Selanjutnya, visus mata kiri tadi pada saat pemeriksaan apakah bisa melihat sampai 6 meter? Bisa. Berarti Kemudiannya 6. 6, Untuk pemilihan telinga tadi pada saat dibisikkan apakah terdengar? terdengar. Berarti normal ya. Iya. Tajam pendengaran telinga kiri dan kanan ini diperiksanya. Kanan kiri normal kah? Normal tadi. Nah, selanjutnya Bu, ini pemeriksaan gula darah. Tadi saat pemeriksaan gula darah, yang dia puasa atau tidak? Puasa. Puasa, berarti dikliknya yang di sini Bu ya, karena sewaktu kalau dia puasa biasanya puasa 10 jam, tapi kalau dia sudah makan tadi pagi berarti yang GDS, gula darah sewaktu. Berarti puasa. Puasa. Tadi dia 95. Apakah asam urat sama kolesterolnya dicek? Tidak dok. Karena nggak ada ya? Ya udah kirim. Nah, ini tadi hasilnya bahwa didapatkan antara berat badan dan tinggi badan itu normal, status gizinya normal, tidak kurus dan tidak gemuk. Terus tekanan darah ini merupakan prehipertensi. Mungkin nanti ibu bisa dilanjutkan untuk edukasi kurang-kurangin asin-asinnya gitu. Nanti setahun sekali cek tensinya di puskesmas biar ketemu dokter. Nah, ini tadi mungkin pada saat pengeklikan yang mata kanan lupa diklik ya, padahal normal visusnya 6/6. Artinya visus 6/6 ini si pasiennya bisa melihat jarak 6 meter secara normal gitu. Ini juga indera pendengaran normal ya. Tadi pada saat ibu periksa tes bisik, gula darah puasa sudah terinput 95, kolesterol dan asam urat tidak diperiksa. Dan rujukan ini kalau misalkan memang tadi hasilnya ada yang tidak normal, boleh dirujuk ke puskesmas. Tapi kalau misalkan hasilnya normal, udah nggak usah, langsung disimpan gitu. Iya. Nah, Oke. seperti itu Bu. Oke, makasih dok. Sama.